Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Anunia Wosi yang diberkati Tuhan. Di hari pertama di minggu ini, kita akan masuk di dalam doa dan renungan pagi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di pagi hari ini, kembali kami datang kepadamu di hari yang baru di minggu ini, di dalam ibadah, doa, renungan pagi hari ini, Senin 13 Oktober 2025. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman. Namun siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu, kami mohon ampunilah kami akan segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan yang kekal oleh suatu pertobatan yang benar, sehingga kami layak untuk menerima sabda kebenaran firman. Buka hati akal pikiran kami Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa menerima firman ini dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami ketika kami melaksanakan seluruh aktivitas kami masing-masing di hari ini. Dan kami telah siap untuk menerima sabda kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan 10. Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan 10 dengan perikop atau tema di dalam pembacaan kita, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk membebaskan supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang yang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi perbudakan mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan teristimewa di dalam melakukan firman ini di dalam hidup dan kehidupan setiap hari. Amin. Pertama-tama, marilah kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih kemurahan bagi kita semua. Di pagi hari ini kita dibangunkan dengan kekuatan yang baru. Itu semata hanya karena anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Persekutuan keluarga jemaat Anunia Wosi yang diberkati Tuhan, kebebasan adalah hak setiap umat manusia yang diberikan Allah. Kebebasan itu sudah ada sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang ditempatkan di Taman Eden. Mereka diberikan kebebasan untuk menentukan sikap atas tawaran untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia menggunakan kebebasan untuk memilih melawan perintah Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada saat engkau memakannya,
pasti engkau akan mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Adonai yang Tuhan Yesus kasihi. Kebebasan menunjukkan manusia adalah makhluk yang mandiri di hadapan Allah Sang Pencipta. Namun, ini adalah kebebasan dalam kaitan dan ikatan hubungan perjanjian Allah dengan makhluk ciptaannya. Kebebasan itu melewati batas perjanjian itu, jadi mengandung resiko yaitu mati. Bapak Ibu Saudara, Saudari jemaat Adonai yang diberkati Tuhan, berdasarkan perjanjian Raja Sedekia dan segenap rakyat Yerusalem untuk membebaskan semua budak-budak laki-laki maupun perempuan yang dimiliki oleh orang Israel, maka budak itu dilepaskan. Ditegaskan supaya setiap orang yang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Pada ayat yang ke-9 di dalam pembacaan kita tadi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita sampai dengan saat ini merasakan hidup di dalam perbudakan. Secara iman kita telah dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi masih banyak terikat oleh dosa, diperbudak oleh dosa yang setiap hari kita lakukan untuk melawan kehendak. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan di saat ini, mari kita mengambil satu sikap untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa kita. Tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah hal yang penting supaya kita terlepas dari perbudakan dosa. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, marilah datang kepada Tuhan, bersujud di hadapan hadiratnya. Kita mau rajin beribadah, kita mau rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Jangan lagi kita diperbudak oleh dosa kita, tetapi kita harus selalu setia kepada Tuhan, sehingga keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan kita dapat meraihnya dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Kiranya firman Tuhan di saat ini mau menuntun kita melakukan berbagai aktivitas kita di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Adonai dan diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih firman-Mu di saat ini. Kami percaya ketika kami melangkah melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami melangkah dengan kepastian bahwa Engkau ada menyertai kami. Firman yang sudah kami baca dan kami dengar, biarlah mau ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk jemaat Adonai mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 3, dari keluarga yang pertama sampai dengan keluarga yang terakhir. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka, jaga lindungi mereka semua, dan biarlah mereka senantiasa ada di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang lanjut usia, janda, duda, anak yatim dan yatim piatu. Berkati mereka semua ya Tuhan. Orang-orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, berkati mereka semua ya Tuhan. Makan, minuman,
dan obat yang dikonsumsinya. Berkati mereka semua ya Tuhan. Dalam tahap pemulihan, berkati semua mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, ketika kami melangkah untuk melakukan pekerjaan, baik sebagai TNI negeri sipil, TNI Polri, tukang ojek, ibu-ibu yang berjualan di pasar, maupun ibu-ibu rumah tangga, bahkan apa saja yang mereka kerjakan, berkati mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang ada di tanah ini, dari tingkat sinode sampai dengan klasis, bahkan sampai ke jemaat-jemaat. Berkati semua ya Tuhan, teristimewa dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan peradaban Papua dan 170 tahun perkabaran Injil di tanah Papua. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami yang ada di tanah ini, sehingga kami terus diberkati, sehingga mendatangkan shalom Allah bagi kami semua. Lalu pula kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai dengan daerah-daerah. Berkati mereka semua ya Tuhan. Secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan seluruh staf, berkati mereka ya Tuhan. Pemerintah Kabupaten Manokwari, Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh staf, berkati semua mereka ya Tuhan, sehingga bisa membawa kebijakan yang ada pada masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Ampuni kami sekiranya kami telah melakukan kesalahan kami, dan dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian doa dan renungan pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.